Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali berjumpa lagi dengan kalian, siswa-siswi terbaik pilihan Indonesia. Gimana, udah pada sarapan? Sarapan, udah pada makan siang? Hujan begini, cuacanya jaga kesehatan ya. Pastikan perutnya terisi walaupun sedikit gitu. Konsumsi yang hangat-hangat. Selalu berdoa buat kesehatan kalian maupun baik di rumah maupun di sekolah ya. Sebelum mulai pembelajarannya dipimpin doa dulu ya. Seksi keagamannya tuh siapa ya? Marvel, Adit. Adit, pimpin doa dulu di teman-temannya. Ya, terima kasih Aditya ya, sudah dipimpin berdoa. Masih ingat dengan pembelajaran teks cerita sejarah ya? Nah, kita kan sudah belajar tentang unsur-unsur teks cerita sejarah ya. Unsur-unsur pembangunnya seperti apa gitu kan. Sekarang kita sudah ada di tahapan memproduksi teks cerita sejarah pribadi gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di tujuan pembelajaran itu ada kalian memproduksi dengan memperhatikan aspek kebahasaan gitu. Nah, aspek kebahasaan yang di sini yang dimaksud seperti apa gitu. Ini kan teks cerita sejarah ya, ada muatan sastra di dalamnya kan. Kalau dalam kandungan kesusastraan, kebahasaan yang dimaksud juga berarti ya terkait dengan kebahasaan, unsur kebahasaan kesusastraan begitu. Berarti ada pengindahan ya. Kalian ingat di dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur faktual kan. Yang pertama ada peristiwa, betul, ada fenomena yang terjadi ya. Ada peristiwa yang betul-betul memang terjadi, itu pertama. Yang kedua ada tokoh, ada tokoh yang terlibat dan benar adanya. Yang ketiga siapa? Ya, Arik, waktu, betul. Yang keempat, tempat. Waktu SD pernah disuruh bikin tugas sama guru habis liburan nulis, inget gak? Coba tulis kalian liburan habis ngapain, itu adalah menulis teks cerita sejarah pribadi pada dasarnya kan. Saya hari Minggu berangkat ke Cirebon bersama keluarga kan gitu. Ya, itu ada tempat, ada peristiwa, mudik gitu. Terus ada tokohnya, ada lokasinya, ada waktunya kan gitu. Untuk apa sih belajar seperti ini gitu? Untuk apa kita belajar menulis teks cerita sejarah pribadi, Pak? Kan saya tidak mau menjadi penulis gitu. Ya, tapi kan kalian biar tahu ilmunya menjadi penulis seperti apa gitu. Hiduplah seolah-olah kalian mati esok hari. Dan belajarlah seolah-olah kalian hidup selamanya gitu. Jadi hidup itu kita harus berusaha semaksimal mungkin di setiap waktu. Orientasi. Karena di bagian orientasi ada perkenalan ya. Ada pengenalan karakter, lalu fenomena yang akan terjadi, tokoh-tokoh, latar, tempat, dan waktu dijelaskan gitu pada bagian orientasi ini. Jadi silakan kita saksikan bersama ya. Ya, itu tadi adalah penayangan bagian orientasi dari sejarah Bung Karno ya. Apakah cerita sejarah itu harus selalu tentang hal yang besar, hal yang hebat gitu? Apakah harus melulu tentang fenomena yang besar
Kita saksikan baru saja tadi selama 15 menit itu. Tokohnya memang besar, Soekarno. Peristiwa yang dibahas dalam cerita tersebut, kalau kalian perhatikan, pertama Soekarno sakit-sakitan. Ya, bapaknya tidur di kolong kasur, katanya buat tolak bala dan lain-lain. Soekarno ganti nama dari Bung Kusno menjadi Soekarno. Soekarno pacaran sama orang Belanda, ya, diusir sama bapaknya dan lain-lain. Ditimpuk bapaknya pakai sendal tuh kan. Dan mengantarkan kebencian Soekarno terhadap arogansi Belanda kan, sehingga dia mulai berorasi sendiri. Dan akhirnya di bagian akhir kita lihat adalah sosok Soekarno yang menjadi pembicara yang ulung gitu. Jadi peristiwanya tidak selalu hal besar gitu. Nah, kalian dalam memproduksi teks cerita sejarah pribadi kalian nanti kayak gitu. Ini adalah kemampuan penyampaian seorang penulis. Bagaimana hal yang sederhana, sesederhana apa sih kalian duduk gombalin perempuan di pinggir danau? Ya, itu tidak sebesar kalian perang melawan Thanos gitu, enggak kan? Ya, ini hal yang sangat sederhana gitu. Pacaran di pinggir danau, gombalin perempuan, dan lalu dimuat dalam sebuah cerita yang begitu baik gitu. Sehingga kita larut dalam cerita itu. Ketika kita baca novel kan begitu ya. Padahal halnya itu sederhana. Baca ketika Dilan datang ke rumah. Oh tidak. Mati lampu. Iya. Ya sambil menunggu jaringan listrik kembali, karena kebetulan filmnya untungnya sudah ditonton ya tadi, sudah disaksikan bersama-sama gitu. Jadi listrik mati tidak menjadi alasan ya. Kalian alat tulisnya kelihatan kan? Kertasnya masih kelihatan ya? Masih. Nah, silakan sekarang kalian tentukan sebuah peristiwa gitu yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian yang menurut kalian layak untuk diangkat menjadi sebuah teks cerita sejarah pribadi. Mungkin fenomena apa gitu. Kebahasaannya harus sampai sekompleks itu gitu dalam bercerita. Jangan mengabaikan hal-hal kecil. Ingat, kita kalau makan keselaknya sama tulang ikan yang kecil ya. Bukan tulang sapi yang gede kan. Iya kan? Ya makanya jangan disepelekan hal-hal kecil gitu. Jangan dianggap remeh. Ya kan? 20 bulan cukup. Ya, kalau kebanyakan ya udah 20 minggu. 20 jam 20 menit aja ya. Waktu kalian 20 menit, silakan tuangkan suatu peristiwa yang pernah terjadi pada kalian secara pribadi. Kembangkan nilai-nilai cerita sejarahnya, seperti yang saya bilang tadi. Sudah semua? Sudah semua? Tadi ceritanya menarik, ada yang kecelakaan motor, ada yang menikmati suhu dingin Jogja. Baik, untuk hasil teksnya. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai teksnya? Ada yang mendapati kendala selama memproduksi teks cerita sejarah pribadi? Tidak ada. Penulis yang mahir semua sepertinya. Nanti kita cek hasilnya ya. Sebelum nanti ini kemudian dikonversi, kalian boleh nanti ini formatnya menggunakan foto dulu, dikirim di Google Classroom. Linknya sudah saya sediakan di Google Classroom.
Ya. Nah, selanjutnya untuk menguji hasil belajar kalian, apa sebenarnya yang menurut kalian poin yang paling utama dalam penulisan teks cerita sejarah pribadi? Fenomenanya. Faktanya, unsur faktualnya. Ya, jadi kandungan yang paling utama adalah nilai-nilainya ya. Nilai-nilai teks cerita sejarahnya. Nah, untuk teks cerita sejarah pribadi dalam memproduksinya tidak ada kendala? Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana? Menyenangkan kalian? Terinspirasi? Terinspirasi. Film tadi mempengaruhi penulisan kalian nggak? Sangat berpengaruh. Ya syukur deh. Soalnya sudah selesai ya? Sudah, terbaik memang siswa-siswa unggulan Indonesia ini. Ya, tepuk tangan dulu dong buat diri kalian sendiri. Mana matamu? Ini matamu. Kita sudah beralih ke teks editorial ya. Nah, untuk teks editorial itu apa dan apa yang harus disiapkan? Nanti akan ada informasi menyusul tentang itu. Disiapkan saja. Kalian boleh nanti eksplorasi dulu. Itu saja. Terima kasih. Kita memulai pertemuan ini dengan berdoa. Kita tutup kembali dengan doa ya. Seksi keagamaan, Adit, silakan ya. Ya itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semangat terus, jaga kesehatan. Kalau yang belum makan, pulang makan dulu. Jangan sampai sakit, cuacanya sedang tidak mendukung. Ya. Jangan kangen sama saya ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om, Santi, 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Dadah.